Dini hari 28 Juli 2020, Pasutri Halaya dan Widya Ningsih yang tinggal di Desa Yamansari, Lebak Siu, Tegal terbangun. Mereka mendengar tangisan perempuan. Dari jendela depan mereka lihat seorang laki-laki membawa golok. Ketakutan, Pasutri itu menghubungi saudara dan warga lainnya dengan HP dan mengatakan ada maling membawa golok di depan rumah mereka. Keduanya meringkuk di dalam rumah, tidak berani keluar. Untunglah tak lama kemudian warga datang diikuti polisi. Betapa terkejut Halaya dan sang istri ketika mendengar kabar tetangga di depan rumah mereka, Pasutri Handi Purwanto dan Citrawati, dibunuh. Citrawati ditemukan tewas bersimbah darah tepat di depan rumah Halaya, sedangkan suaminya Handi tewas di dalam rumah. Keduanya dibantai dengan cara yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian rumah Pasutri Handi dan Citrawati telah ramai dirubung warga. Polisi memasang garis kuning di sekeliling rumah yang di depannya merangkap konter HP. Polisi menanyai Halaya dan istri. Mereka menjelaskan melihat seorang laki-laki membawa golok yang tadinya mereka kira maling. Polisi menduga laki-laki itulah yang telah membunuh Pasutri Handi dan Citrawati. Di rumah korban, polisi menemukan tas ransel warna hitam berisi sarung tangan, sarung golok, serta gembok beserta anak kuncinya. Polisi juga menemukan jerigen berisi bensin. Kepada Halaya dan istri, polisi menanyakan siapa saja yang tinggal dan bekerja di rumah itu. Mereka punya berapa motor? Tanya polisi lagi. 1, jawab Halaya. Padahal polisi menemukan 2 sepeda motor di rumah Handi. Polisi menduga salah satu motor adalah milik si pembunuh. Setelah menanyai saksi-saksi lainnya dan memeriksa plat nomor sepeda motor misterius yang ada di rumah korban, polisi pun menemukan satu nama yang diduga sebagai pelaku, yakni Ade Setiawan. Mereka segera memburu Ade dan tidak perlu waktu lama berhasil meringkusnya. Pakaian Ade penuh bercak darah. Ade mengaku awalnya dia hanya ingin membunuh Citrawati, tapi kemudian terpaksa membunuh Handi karena pria itu menghalanginya. Ade mengaku ingin menyerahkan diri kepada polisi, tapi polisi telah keburu meringkusnya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya hilaf. Kenapa hilaf? Karena dia menuduh saya dan menghina istri saya. Menghinanya gimana menghinanya? Dia tuduh saya tidak jujur dan disamakan dengan maling. Siapa yang ngomong itu, Mas? Istrinya. Sampai dulunya mau membunuh siapa dulu? Istrinya. Kenapa? Ya, karena saya sakit hati. Menyesal nggak, Mas? Siapakah Ade Setiawan? Ternyata dia adalah teman lama Handi. Lalu mengapa dia begitu tega menghabisi Handi dan sang istri Citrawati? Begini ceritanya. Handi Purwanto, anak sulung dari 3 bersaudara, tinggal di Desa Yamansari, Lebak Siu, Tegal. Dirinya cukup sukses, punya sepeda motor dan mobil, juga sudah punya rumah sendiri dan punya usaha konter HP dan pulsa yang berada di depan rumahnya. Pada 2017, Handi berniat mencoba usaha lainnya. Bersama teman lamanya Ade Setiawan, keduanya sepakat menjalankan usaha ternak burung cinta alias lovebird yang tengah booming di Tegal sejak 2016. Handi memberikan modal sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian 3 pasang burung lovebird, sedangkan Ade bertugas menernakannya untuk kemudian dijual. Burung lovebird termasuk keluarga burung beo. Berasal dari Madagaskar, lovebird memiliki warna bulu yang cantik. Karena kicaunya yang merdu, pemilik lovebird kerap mengikut sertakan burung tersebut dalam lomba burung kicau. Harga lovebird beragam dan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Awalnya, usaha lovebird Handi dan Ade berjalan baik. Pembagian keuntungan lancar dan memuaskan 6 hingga 7 juta. Namun hal itu berlangsung singkat sebab memasuki 2018 harga burung lovebird anjlok di pasaran. Harga seekor yang tadinya bisa mencapai 2 juta kini hanya 50 hingga 70 ribu. Penyebab anjloknya harga burung cinta antara lain karena harga pakan naik. Selain itu jumlah peternak semakin banyak sehingga jumlah burung cinta melimpah di pasaran. Ada peternak besar, menengah, dan kecil, dan peternak kecillah yang mayoritas gulung tikar. Untuk bisa bertahan, peternak lovebird harus bisa berinovasi dan melakukan kawin silang hingga menghasilkan warna burung yang jarang di pasaran dan bukan warna sayur.
Demikianlah anjloknya harga lovebird alias burung cinta bikin pembagian keuntungan seret. Ade tidak lagi dapat memberikan keuntungan seperti sebelumnya. Sementara itu pada 2019 Handi mengakhiri masa lajangnya dan menikahi Citrawati, anak tunggal asal Pemalang. Handi memboyong sang istri tinggal bersamanya di Desa Yamansari, Lebak Siu, Tegal. Dan disinilah masalah mulai timbul. Paling tidak begitulah menurut Ade. Citrawati minta suaminya Handi bilang ke Ade untuk mengembalikan uang modal lovebird sebesar 50 juta. Alasan Citra karena dirinya hamil dan nantinya butuh biaya bersalin dan segala macam. Tapi Ade belum bisa mengembalikan. Pada 26 Juli 2020 sekitar pukul 9:30 malam, Handi minta Ade untuk datang ke rumahnya. Nah, saat itu Handi berkata ke Ade perihal uang modal 50 juta. Istriku bilang kamu dan istrimu tidak jujur. Dia bilang kalian maling. Ade tersinggung. Citrawati sungguh keterlaluan. Kini berani-beraninya dia membawa-bawa istrinya dan mengatakan mereka maling, telah memakan uang modal 50 juta. Tapi Ade menahan diri. Dia pamit pulang. Namun sakit hati dan amarahnya tak kunjung hilang setiap dirinya mengingat perkataan Citrawati yang bilang dia dan istrinya tidak jujur dan maling. Ade pun memutuskan balas dendam. Citrawati harus mati. Pria itu menyiapkan jerigen berisi bensin untuk membakar Citrawati hidup-hidup. Sebuah gembok beserta anak kunci untuk mengunci rumah setelah nanti dia membakar Citrawati di dalam rumah. Ade juga menyiapkan golok. Jika nanti dia gagal membakar Citrawati, maka dia akan membunuhnya dengan golok. Dia juga menyiapkan sarung tangan karet. Semua barang itu dia masukkan ke dalam tas ransel hitam. Pada hari H, 28 Juli 2020, Ade terlebih dulu menelpon Handi untuk memastikan situasi dan kondisi. Handi bilang dia akan keluar rumah. Nah, ini adalah saat yang tepat. Berarti Citrawati akan sendirian di rumah dan Ade bisa melakukan aksinya dengan leluasa. Ade pun menuju rumah Handi dengan sepeda motor dengan membawa jerigen dan tas ransel. Namun setiba di tujuan sekitar pukul 9:30 malam, dia menemukan Handi tidak pergi, malah sedang bersiap-siap menutup toko. Ade pun pura-pura bilang dirinya ingin bertamu sekadar ngobrol-ngobrol. Handi mengajaknya naik ke lantai atas rumah. Ketika mereka mengobrol, Citrawati datang dan langsung menyemprot Ade. Gimana janjinya? Katanya mau mengembalikan uang modal. Tapi kenapa sampai sekarang kok tidak dikembalikan? Kasihan suami saya, yang enak itu kamu, sudah tidak jujur juga. Ade panas, dia berusaha menjelaskan kondisi sebenarnya. Namun Citrawati tidak terima. Kamu maling. Tak kuasa menahan amarah, Ade menampar wajah Citrawati. Melihat hal itu, Handi langsung menendang perut Ade. Citrawati berlari ke lantai bawah sambil terus berteriak, "Maling, kamu maling!" Ade yang murka mengejar Citra ke lantai bawah. Di lantai bawah, menurut Ade, Citrawati masih terus memaki-maki dirinya. Ade pun mengambil jerigen dan ransel yang dibawanya dari rumah. Saat itu, Handi berusaha menenangkan Ade. Ade yang emosi menyodorkan jerigen berisi bensin yang dibawanya kepada Handi. "Kalau saya masih dimintai uang supaya besok harus bayar, mendingan bakar saja saya," katanya pada Handi. Lagi-lagi Handi berusaha menenangkan, tapi gagal. Ade yang kalap mengambil golok lalu mendekati Citrawati dan menyabet wanita itu. Sigap Handi menendang Ade. Ade berbalik balas menyerang Handi dan menyabet pria itu berkali-kali dengan golok. Handi sempat berteriak, "Sampean mau bunuh saya, Mas?" Dia berusaha menangkis sabetan Ade dengan tangan, tapi sia-sia. Handi tersungkur bersimbah darah. Selanjutnya Ade mengejar Citrawati. Wanita itu berlari ke garasi. Terjadi kejar-kejaran di antara keduanya. Citrawati berusaha menghindar dengan memutari mobil yang parkir di garasi. Wanita itu lalu berlari keluar garasi menuju rumah tetangganya di belakang rumah. Ade terus mengejar. Citrawati berhasil mencapai teras tetangga lalu menggedor-gedor jendela berusaha minta tolong. Tapi terlambat. Ade menyabetnya dengan golok berkali-kali. Citrawati ambruk, bersimbah darah. Sesaat Ade terdiam di teras rumah tetangga.
kemudian menyeret tubuh Citrawati ke halaman rumah tetangga dan kembali menyabet dan menusuk tubuh wanita itu berkali-kali. Namun tiba-tiba dia mendengar suara sepeda motor menuju ke arahnya. Ade ketakutan, warga tentu sudah mengetahui perbuatannya. Pria itu langsung melarikan diri. Demikianlah pengakuan Ade mengenai kronologi kejadian. Aksi Ade menggemparkan warga desa Yamansari, Lebak Siu, Tegal. Pembantaian yang begitu kejam karena dia tidak hanya membunuh 2 orang, tapi 3, termasuk bayi di kandungan Citrawati. Wanita itu tak lama lagi melahirkan. Usia kandungannya sudah 7 bulan. 10 hari lalu, dia baru saja melangsungkan upacara mitoni 7 bulanan dengan mengundang keluarga dan tetangga. Yang membuat orang tidak habis pikir, Ade adalah teman lama sekaligus rekan bisnis Handi. Mengapa dia begitu keji membantai Handi dan istrinya? Orang-orang bilang Ade dan Handi punya sifat mirip, sama-sama pendiam. Soal bisnis burung cinta itu pun orang tidak banyak yang tahu, termasuk pihak keluarga Handi tidak tahu. Namun Topik Hidayat, karyawan yang menjaga konter HP Handi yang juga mengenal Ade, membenarkan adanya usaha lovebird antara Handi dan Ade. Topik mengatakan Ade pernah curhat padanya, Handi minta uang modal ternak lovebird dikembalikan sepenuhnya. Menurut Topik, sewaktu bisnis lovebird masih lancar, pembagian keuntungan antara Ade dan Handi 2 kali cukup memuaskan. Yang pertama sekitar 7 juta, sedangkan yang kedua Topik tidak tahu jumlahnya. Saat itu Handi belum menikah. Namun tahun 2018 bisnis mandek karena harga lovebird anjlok di pasaran. Dan ketika tahun 2019 Handi menikah, nah saat itulah kemudian sang istri Citrawati terus-menerus mendesak Ade mengembalikan uang modal 50 juta. Topik mengatakan 5 bulan sebelum tragedi, dia pernah melihat dari jauh di rumah Handi minta Ade mengembalikan uang modal sepenuhnya. Topik kemudian menanyakan hal tersebut langsung kepada Ade, tapi pria itu bilang masalahnya sudah selesai. Kenyataannya, problem tersebut jauh dari kata selesai dan malah berujung maut. Saat mendengar tragedi yang menimpa anak dan menantunya, orang tua Handi bolak-balik pingsan. Pihak keluarga Handi ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Nyawa dibayar nyawa. Kasus pembunuhan Pasutri Handi dan Citrawati digelar di Pengadilan Negeri Selawi. Majelis hakim menyatakan Ade Setiawan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis padanya 20 tahun penjara. Hal-hal yang meringankan, Ade menyesali perbuatannya, Ade tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum. Handi meninggal di usia 31, sedangkan Citrawati 25. Setahun mereka hidup sebagai pasutri hingga maut menjemput. Handi dan Citrawati akhirnya harus berpisah lagi karena keduanya dimakamkan di tempat berbeda. Handi dimakamkan di Tegal, sedangkan Citrawati atas permintaan keluarganya dimakamkan di Pemalang. Tidak sedikit orang berbisnis dengan teman. Ada yang sukses, ada pula yang berakhir buruk. Apakah kalian punya pengalaman berbisnis dengan teman? Share pengalaman baik dan buruk kalian untuk pembelajaran bagi kita semua. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.